Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'in, wa ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadratal mukarram, Abuya sahibul fadilah, mudirul ma'had darus sa'adah, nafa'anallahu bi'ulumihim. Amin. Yang terhormat Ibu Nyai Dr. Hajah Malikah Sa'adah, Magister Pendidikan Islam selaku Kepala Madrasah Sanawiyah As-Sa'adah. Yang kami hormati kepada jajaran Dewan Guru Madrasah Sanawiyah As-Sa'adah. Yang kami hormati kepada Dewan Juri yang arif dan bijaksana. Dan tak lupa kepada teman-teman seperjuangan yang kami banggakan. Pertama, mari kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atas nikmat dan rahmatnya kita dapat berkumpul bersama dalam keadaan sehat walafiat tanpa suatu halangan apapun. Salawat serta salam kita curahkan kepada jantungnya Abdullah, Tulang rusuknya Siti Aminah, intannya kota Mekah, berliannya kota Madinah, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa agama Islam dari zaman jahiliyah hingga zaman Islamiyah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Berdirinya kami di sini akan menyampaikan syarahan yang berjudul Mengeliminasi Perundungan di Kalangan Remaja. Indonesia merupakan negara kelima dengan kasus perundungan terbanyak di dunia. Di dalam penelitian yang dilakukan oleh Girty Marela, dosen Universitas Gadjah Mada, tindakan perundungan di kalangan remaja dilakukan dengan cara verbal dan mencapai 47% lebih tinggi saat dibandingkan dengan tindakan perundungan lainnya. Pernahkah Anda mendengar mengenai kutipan "Be careful of what you say"? Jika diartikan kutipan tersebut mengatakan bagaimana kita harus bisa berhati-hati dalam apa yang kita katakan. Mengapa Anda pernah mengatakan sesuatu yang menyakitkan dalam 10 detik, tetapi 10 tahun kemudian lukanya masih ada? Dampak dari perundungan ini dapat menimbulkan gejala psikologis seperti depresi maupun gangguan kecemasan. Terdapat juga gangguan pada kesehatan mental lainnya seperti munculnya rasa sedih, rendah hati dan kesepian, kehilangan minat akan hal-hal yang disukai, bahkan perubahan pola tidur atau pola makan, dan juga penarikan diri dari orang sekitarnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 11. Mari kita simak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairan minhum walan nisa'um min nisa'in asa ayyakunu khairan minhum wala talmizu anfusakum wala tanaba'du bil alqab bisal ismul fusuq ba'dal iman wa man lam yatub fa ulaika humudz zalimun.
Sadaqallahul azim. Yang insya Allah artinya, Aku berlindung kepadamu ya Allah dari usikan syaitan-syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut namamu ya Allah yang maha pengasih, pelimpah kasih, yang maha penyayang, pencurah kasih sayang. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain. Karena boleh jadi mereka yang diolok-olok itu, dan jangan pula perempuan mengolok-olok perempuan lainnya. Karena boleh jadi perempuan yang diolok-olok itu lebih baik daripada perempuan yang mengolok-olok. Janganlah kamu saling mencela dan saling memanggil dengan panggilan seburuk-buruknya panggilan adalah panggilan fasik. Setelah beriman, siapa yang tidak bertobat, maka itulah orang-orang zalim. Maha benar Allah dalam segala firman-Nya. hadirin wal hadirat rahimakumullah. Perundungan atau bullying adalah perilaku tidak menyenangkan baik secara verbal, fisik, ataupun sosial, baik di dunia nyata maupun dunia maya. Perundungan juga bisa membuat seseorang merasa tidak nyaman, Sakit hati dan tertekan. baik dilakukan oleh perorangan ataupun kelompok. Perundungan juga bisa diibaratkan sebagai benih kekerasan lain. Sebagai benih kekerasan, maka jika perundungan bisa dicegah, kekerasan lain yang lebih parah juga dapat dicegah. Dalam realita kehidupan, justru kasus perundungan di kalangan remaja sering terjadi di mana-mana, seperti tawuran, Intimidasi, pengeroyokan dan pelecehan, bahkan pembunuhan. Astaghfirullahaladzim. Pada awal tahun 2024, Komisi Perlindungan Anak mencatat terdapat 141 kasus kekerasan anak termasuk perundungan. Di sebuah studi program for International Assessment mengungkap bahwa Indonesia termasuk 5 besar negara dalam kasus bullying tertinggi di dunia. Sekitar 41% pelajar berusia 15 tahun di kalangan remaja mengalami kasus bullying di dalam 1 bulan. Hal ini menunjukkan bahwa kasus tersebut masih menjadi masalah serius, terutama di kalangan remaja dan anak-anak. Dengan begitu, kita tidak hanya menjaga hubungan antar sesama manusia, tetapi mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah senantiasa memberikan kita kekuatan untuk menjaga lisan dan mengamalkan kebaikan. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Itulah yang dapat kami sampaikan. Ada kesalahan kata, kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Ungdur mangkola wala tangdur mangkola. Lihatlah apa yang disampaikan, jangan melihat siapa yang menyampaikan. Akhirul kalam, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.